Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita sampai hari ini. Berjumpa lagi di Renungan Pagi Lensai Fata Kuntung Payung. Mengawali aktivitas kita di hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita merenungkan firman sebagai landasan kehidupan kita. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal kudus, kami bersyukur untuk kehidupan yang boleh kami lalui dari hari lepas hari, sehingga kami boleh ada di hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Bapa, kalau di antara kehidupan berjemaat kami, ada yang sakit, ada yang lemah tubuh, kami percaya Allah Bapa menyatakan kesembuhan, Allah Bapa memberikan pemulihan. Dan bagi kami yang ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, biarlah kami selalu menjaga kesehatan tubuh kami, dan kami juga dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kehidupan kami mau ada di dalam perenungan firman di pagi hari ini. Untuk itu ya Bapa, mari sertailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan kami baca dan apa yang akan kami renungkan di saat ini, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Inilah kami ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini pembacaan kita terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Dan fokus ayat perenungan kita terambil dari ayatnya yang ke-12. Fokus ayat perenungan kita terambil dari ayatnya yang ke-12 yang bunyinya demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Diberikan tema, tetaplah bekerja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, kita diingatkan selalu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik itu, kita harus menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan apapun itu. Untuk itu, mari kita memaknai dengan sungguh-sungguh segala pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dari hari lepas hari. Karena kenapa? Pekerjaan yang kita lakukan merupakan berkat atau anugerah penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sekalian. Maka itu seringkali kita memaknai pekerjaan yang kita miliki adalah usaha dan kemampuan kita sendiri. Padahal di balik semua itu ada campur tangan Tuhan. Untuk itu saudara-saudari, ketika kita sudah diberikan pekerjaan, janganlah kita mengandalkan kekuatan atau kepintaran diri kita. Bahkan ketika kita berhasil, itu bukan hanya saja kepintaran dan kemampuan kita, tetapi marilah kita memaknai di balik segala pekerjaan yang kita miliki, bahkan di balik segala keberhasilan yang kita miliki, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dengan demikian juga pembacaan firman Tuhan kita di sore hari, di saat ini. Pembacaan kita mengingatkan kita bahwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid sesudah bangkit adalah selain untuk meneguhkan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Sekali lagi saudara-saudari, bacaan kita di saat ini mengingatkan kita untuk meneguhkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Terlebih lagi dalam kehidupan saat itu, kepada para murid, mereka harus meneguhkan iman
mereka sebagai murid-murid Yesus. Di mana ketika Yesus sesudah bangkit, mereka harus sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh dan kokoh. Mereka juga harus menjalankan tugas dan pekerjaan mereka ke depan dengan penuh harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kekuatan iman di dalam Yesus Kristus. Tugas pekerjaan tersebut adalah mereka menyampaikan karya penginjilan yang Yesus ajarkan kepada mereka. Tugas pekerjaan tersebut juga sudah disampaikan sebelum Tuhan Yesus menderita, mati, dan bangkit. Seperti nyata dalam bacaan kita di pagi ini. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa tentang saatnya telah tiba, ia akan berpisah dengan para murid dan kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi semua orang percaya. Karena ia dan Bapa adalah satu. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang mau datang kepadanya, kepada Bapa, mesti melalui Tuhan Yesus Kristus. Kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapa mencakup hal termaksud kesatuan dalam bekerja. Tuhan Yesus tidak bekerja sendiri, tetapi ia bersama-sama dengan Bapa di sorga. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan para murid, termaksud kita sekalian saat ini, bahwa jika kita percaya dengan sungguh-sungguh, pekerjaan yang kita miliki adalah anugerah dan berkat daripada Tuhan. Dan pekerjaan itu merupakan pemberian daripada Tuhan yang adalah satu kesatuan dengan Yesus Kristus. Maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu untuk menghormat, menyatakan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kita juga memaknai, menyadari bahwa kita yang percaya dan kita yang mau menyatukan diri dengan Yesus Kristus dalam Bapa, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada yang Yesus lakukan. Asalkan saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau meminta, memohon kepada Yesus Kristus, berseru kepadanya, karena Dia adalah jaminan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini, maupun ketika kita juga sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ia menyediakan tempat bagi kita bersama-sama dengan Bapa di sorga. Percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang adalah satu kesatuan dengan Bapa. Ia bersatu dengan Allah Tritunggal. Ketika kita percaya dengan sepenuh hati, dengan keyakinan iman yang totalitas, maka kita akan melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan dalam hidup ini, memaknainya sebagai pekerjaan-pekerjaan yang membesarkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, Tuhan Yesus yang mempercayakan setiap pekerjaan-pekerjaan dalam hidup kita. Mari bekerjalah dengan menyadari bahwa nyatakanlah nama Tuhan di setiap lakumu, di setiap tugas tanggung jawabmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Biarlah renungan ini menjadi nasihat kehidupan kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri renungan kita di saat ini, mari kita berdoa.
Pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat Bapa, karena begitu besar kasih karunia akan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di saat ini, dan kami boleh mengawali aktivitas kami dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan ini menjadi panutan, menjadi nasihat kehidupan kami, untuk selalu memaknai setiap apapun yang kami lakukan dalam kehidupan ini haruslah berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, buatlah kami sungguh-sungguh untuk melakukan dan menyatakan firman-Mu ini di dalam sikap kehidupan kami, di dalam kehidupan beriman kami semua. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Amin.